Miris, rumah reot nyaris tumbang di Tanjung Morawa luput dari perhatian. Beginilah pemirsa SIP News Network, kondisi rumah Ibu Haryani dengan 4 anaknya yang setiap harinya rumahnya yang terbuat dari tepas dan ada sebagian dari papan. Posisinya sudah miring sekali. Dia disokong pakai broti yang setiap harinya bila hujan pun, kata pengakuan ibu ini, sering banjir nih. Jadi sudah tidak nyaman lagi untuk tinggal di rumah ini dengan situasi kondisi ekonomi yang tidak memadai. Begini kondisinya. Kondisi kamarnya pun cukup memperhatinkan. Tempat aja nggak punya, Pak. Tempat apa, Bu? Tempat tidur aja pun nggak punya. Tempat tidur nggak punya. Ini lantai dari Lemari semen. nggak punya. Kondisi dapurnya pun seperti ini, sangat memang Kamar memprihatinkan. mandinya main timba, Pak. Kamar mandinya katanya main timba. Seperti ini. Kondisinya bocor. Bocor atap ya. Pemirsa SIP, sebentar kita lihat dari kondisi luar rumah. Ibu Haryani ini dagang jajanan, minuman. Tinggal di mana? Itu kalau kantor desa. Beginilah kondisinya dari luar, pemirsa. Ini tampak tiang-tiang sudah menyokong posisi rumah Ibu Haryani. Ini dia pemirsa, agar tidak tumbang sudah disokong pakai broti. Bila broti ini tidak ada, kemungkinan sepertinya sudah rumah Ibu Haryani ini sudah tumbang. Memang kondisinya sangat memprihatinkan. Lantai bawahnya pun dindingnya dari tepas. Ini rumah Ibu Haryani ini di Dusun 1 di Desa Lengal Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Demikian saya Jackson Turnip, reporter SIP TV melaporkan dari Tanjung Morawa. Terima kasih. Rumah reot yang berdinding tepas, nyaris tumbang milik Suherman, 40 tahun, dan Haryani sepertinya luput dari perhatian pemerintah desa di Dusun 1, Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Padahal jarak rumah tersebut hanya berkisar 200 meter dari kantor desa setempat. Pantauan di lokasi, rumah yang sempat viral di media sosial ini berukuran sekitar 6x15 meter, memiliki 2 kamar. Karena usia rumah sudah tua, banyak bagian dinding yang ditempel dengan plastik untuk menutupi dinding yang berlubang. Sementara itu pada bagian dapurnya dinding sudah banyak ditempel dengan seng-seng bekas. Bagian atap yang terbuat dari rumbia sudah banyak yang rusak alias bolong-bolong. Pada bagian dapur lantai pun belum bersemen. Meski atap depan rumah terbuat dari seng, namun kondisinya juga banyak yang bolong-bolong. Depan rumah itu berlantaikan semen. Posisi rumah sudah miring hingga tampak ada beberapa broti ditempel untuk menyokong agar tidak tumbang. Kondisi kamar juga memprihatinkan, atap bocor, dinding dilapis dengan triplek. Haryani menceritakan suaminya sehari-hari bekerja mocok-mocok. Selain bekerja di kilang batu bata, juga terkadang ikut jadi tukang bangunan. Karena memiliki 4 anak yang harus dibiayai saat ini, mereka tidak sanggup memperbaiki rumahnya. Kalau hari sudah mendung, mereka hanya mampu berdoa. Haryani yang ditemui di rumahnya, Jumat, 14 Juni 2025 menceritakan, rumahnya ini dibangun saat dia masih pengantin baru, sekitar 22 tahun lalu. Saat itu ia menikah dengan pria bernama Nur Hasim. 3 bulan setelah melahirkan anak pertama, suaminya meninggal dunia karena sakit. Setelah itu ia menikah lagi dengan Suherman. Tanah itu dulunya punya mertuanya dan sudah dihibahkan kepada anak pertamanya, Muhammad Ariwijaya, yang sekarang masih tinggal bersamanya. Dari suami keduanya, Haryani punya 3 anak, semuanya tinggal serumah. Dalam kesehariannya, Haryani membuka warung kecil-kecilan dan menjual gorengan untuk membantu kehidupan ekonomi keluarganya. Terpisah, Suherianto, Kepala Desa Lengau Seprang,
Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, membantah bila rumah yang kondisinya reot luput dari perhatian pemerintah. Diakuinya, sudah pernah dulu diajukan untuk bedah rumah namun terkendala dengan surat tanah. Beberapa bantuan pemerintah, mereka sudah pernah terima. Dijelaskan, tanah yang ditempati oleh pasangan suami istri itu adalah rumah warisan dari mantan mertua Haryani. Haryani diakui pernah menikah dengan Nur Hasim dan lahan rumah yang ditempati itu milik orang tua Nur Hasim. Sekitar tahun 2022 atau 2023 barulah tanah dibalik-namakan ke anak Haryani bernama Muhammad Ari Wijaya hasil pernikahannya dengan Nur Hasim. Ayah Nur Hasim belum mau membalik-namakan surat karena cucunya belum dewasa. Begitu sudah punya KTP, baru diizinkan dibalik-namakan. Diketahui Muhammad Ari Wijaya kini sudah berusia sekitar 21 tahun. Syarat untuk bisa ikut bedah rumah dikatakan, harus ada BPJS Kesehatan PBI, penerima bantuan iuran, dan saat ini sedang diproses. Kalau yang lain ada BPJS cuma Ari yang nggak ada dapat. Dia sudah kerja di pabrik tapi cuma kontrak, hingga BPJS-nya tidak dibayar. Saat ini hendak diproses dinas sosial. Rumahnya dibedah walaupun kondisinya gitu. Karena mungkin pengaruh orang kita kan nggak tahu masalah itunya. Karena kita konfirmasi belum ada niatnya ke semalam ini orang ini udah mau dibedah Pak, kami udah mau anaknya ngomong gitu. Baru-barusan ini. Iya. Jadi situasi saat ini informasinya surat tanahnya udah dibagikan sama ibu orang itu, anak ibu Haryani itu. Udah diproses juga ke pemerintahan, ke Perkim katanya. Nah ini yang masih lagi diproses untuk PBI-nya. Penerima bantuan iuran. BPJS. Karena syarat untuk bedah rumah itu kan harus ada PBI-nya. Oh gitu. Nah si anaknya ini belum ada PBI-nya karena terkendala gini. Dia kan kerja di perusahaan. Walaupun dia kontrak namanya kontrak, rupanya dia perusahaan itu udah di semalam tuh dibilang sama dia itu pernah diminta KTP-nya untuk didaftarkan BPJS. Ternyata di perusahaan cuma didaftarkan tapi nggak dibayar gitu, tapi udah terdaftar dan semalam sudah diproses untuk di dinas sosial, udah diproses untuk masalah PBI-nya. Jadi tinggal nunggu PBI-nya ini selesai. Jadi keluarga orang itu pun baru apa Pak? PBI-nya ini selesai karena syarat utama untuk bedah rumah itu dibilang itu PBI gitu kan. Baru diproses orang pihak Perkim ya? Prosesnya ini proses cuma nunggu tinggal PBI-nya itu aja Bang. Oh di syarat dari orang Perkimnya gitu. Oke. PBI-nya ini selesai. Kalau informasi kemarin mungkin sekitar 2 minggu gitu PBI-nya ini selesai baru itu dilaksanakan gitu. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.